Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jana Kayu, apa kabarnya? Semoga hari ini dalam keadaan baik. Nah, pada video saya kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara menempel atau melapisi sebuah bahan bidang menggunakan finishing HPL. Seperti apa prosesnya? Ayo kita kerjakan. Teman-teman, perlu saya sampaikan bahwa dalam dunia woodworking ada beberapa cara yang tentunya digunakan untuk finishing hasil karya kayu ya. Baik itu bisa menggunakan cat duko ataupun pelitur, dan yang saat ini sedang familiar adalah menggunakan lapisan HPL. Nah, lapisan HPL ini adalah sebuah lapisan yang terbuat daripada PVC yang tentunya ya cukup kuat ya. Dalam artian cukup kuat di sini dia tahan panas dan tahan kelembapan. Tapi tidak untuk dibakar ya. Kalau dibakar tetap terbakar. Tapi untuk panas dalam artian tidak seperti cat yang terus-terusan berada di luar yang terpapar oleh sinar matahari ya kan. Lama kelamaan akan memudar. Nah, sedangkan PVC HPL ini ya cukup bagus ya, tidak akan memudar ya, paling tidak ya kalau dalam jangka waktu 4-3 tahun ya masih tahan ya. Nah, pada video saya kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menempel atau memasang lapisan HPL ini ke sebuah bidang kayu yang tentunya akan kita jadikan sebuah furnitur. Nah, mungkin teman-teman di rumah punya furnitur yang sudah mulai bosan dengan motif atau warnanya, ya bisa menjadikan HPL ini salah satu daripada referensinya. Nah, HPL ini banyak ya motifnya di pasaran itu, ada yang gloss, ada yang dengan bertekstur seperti serat kayu, ada juga yang polos ya. Nah, dan harganya pun tergantung ya, semakin bagus dia teksturnya maka harganya lumayan mahal. Nah, untuk bagaimana sih caranya menempelkannya? Ya tentunya kita harus menyiapkan beberapa bahan yang nantinya kita gunakan ya. Salah satunya adalah lem. Nah, di sini lapisan untuk menempel HPL kita menggunakan sebuah lem kuning. Nah, seperti ini. Ya, lem kuning ini adalah lem yang dengan sistem lapisan dua sisi ya. Seperti saya jelaskan pada video saya sebelumnya mengenai macam-macam lem. Kemudian tentunya adalah HPL itu sendiri yang akan kita siapkan. Nah, mungkin motifnya mau seperti apa tergantung teman-teman. Di sini saya sudah memotong HPL-nya sesuai bidang. Di sini yang akan saya tempel adalah sebuah papan triplek yang telah saya potong. Nah, di sini akan saya contohkan bagaimana menempelkan dengan HPL-nya. Kemudian kalau teman-teman biasanya beli di pasaran itu HPL itu kan sudah dia ukurannya hampir seperti triplek ya, cuma berlebih sekitar 2 cm ya. Jadi kalau triplek itu lebarnya 120 dan panjangnya 220. Nah, kalau HPL ini dia 122 kali 224 ya. Nah, jadi bagaimana sih memotongnya? Nah, memotongnya ada beberapa cara. Kita bisa menggunakan cutter ataupun bisa menggunakan pisau potongnya itu memang khusus untuk memotong HPL. Nah, di ini contohnya ini adalah salah satu pisau potong khusus ya untuk memotong HPL. Bentuknya bulat seperti ini. Dia ada pisau kecil ya di ujungnya. Nah, inilah yang nantinya akan digunakan untuk melukai lapisan HPL-nya.
Kemudian cara kita memotong pun tidak mesti kita harus sesuai dengan ukuran ya, kita harus lebihi dulu. Kenapa? Misalnya bidang yang akan kita potong ini, misalnya di sini kan saya menggunakan ukuran lebarnya ini 20, kesininya adalah 30. Nah, jadi HPL yang akan kita potong itu kita harus melebihi, tidak dilebihi ya, harus dilebihi sekitar 1 cm ya. Jadi misalnya ini 20, kita motong HPL-nya adalah 21. Sama sebaliknya, misalnya ini bagian bawahnya ini 30, kita melebihnya 31. Kenapa jadi dilebihkan? Karena itu untuk merapikan ya, nantinya jangan sampai kita menempel tiba-tiba ada bagian yang tidak tertempel. Karena apa? Karena posisi HPL ini nih tidak rata dengan lapisannya. Nah, nanti setelah kita tempel, kita bisa merapikannya, bisa menggunakan mesin trimmer ataupun menggunakan kikir ya. Tapi kalau saya di sini saya lebih mudah menggunakan trimmer ya, mesin trimmer. Oke, terus bagaimana menempelnya? Ya, kita tadi di sini akan saya jelaskan lagi bagaimana menempelnya. Untuk bahan yang tentunya akan kita tempel ya, pertama-tama harus pastikan dulu bersih ya, bersih dari debu dan kotoran, dan tentunya harus diamplas. Apalagi kita menggunakan paku tembak, sehingga kan kadang, atau skrup kan kadang ada bagian-bagian skrup atau paku tembak yang muncul. Nah, di situ kita harus benar-benar rapikan dulu, kita amplas. Setelah licin, lalulah kita tempelkan HPL. Kemudian bagaimana dengan bahan atau yang menggunakan cat ya? Nah, kalau misalnya pakai cat, pertama kita harus kelupas dulu catnya ya, harus dikelupas, diamplas lagi, kemudian ditempelkan. Karena kalau misalnya tidak kita kelupas, maka HPL itu tidak akan merekat secara sempurna. Untuk meratakan lemnya kita bisa menggunakan kapi, yaitu di sini saya sudah menggunakan kapi. Kapinya kapi kecil saja. Yang tentunya kapi ini kita kasih potong-potongan sedikit ya, untuk membuat sebuah lubang kecil ya di bagian sisinya di atas sini. Untuk apa? Untuk nanti lem itu tidak langsung habis ya, jadi dia ada tersisa, jadi itulah yang membuat lem itu semakin kuat. Baik, kita coba untuk menempelkannya. Silakan teman-teman lihat ya. Nah, ketika ini kedua bahan ini sudah siap teman-teman, kita harus lapiskan lem dulu ya. Ini tadi kan sudah kita bersihkan nih, kan sudah kita amplas dan licin ya, kita sudah pastikan licin. Ini juga sudah bersih. Lalu kita tuang lem dulu ya sebagian ke bidang kayunya pertama, ya kan. Terus kita ratakan menggunakan kapi. Usahakan lem ini merata dengan sempurna di semua bagian ya, di lapisan bagian. Teman-teman, inilah hasilnya tadi kan, setelah kita tempel HPL, hasilnya lumayan bagus ya. Nah, kita bisa mencobanya di rumah. Kalau misalnya teman-teman mau mengganti furniturnya menggunakan HPL, bisa dicoba dengan menggunakan HPL. Nah, dan juga tentunya harus pakai lem kuning. Lem kuning yang di sini banyak macamnya, banyak mereknya, dan banyak juga kelebihan dan kekurangannya daripada masing-masing merek tersebut. Teman-teman bisa menjadikan cari di beberapa toko bangunan, bisa bertanya mana yang lebih bagus. Lem kuning pun kalau misalnya teman-teman itu untuk furnitur yang berada di luar atau di luar rumah, usahakan itu adalah lem yang tahan daripada kelembapan dan yang tahan panas. Karena apa? Karena kalau di luar itu kan pasti kena hujan ataupun kena panas. Jadi supaya tidak terkelupas antara bidang dan HPL ini, carilah lem yang kuat, yang tahan panas dan tahan kelembapan. Baik teman-teman, sampai di sini dulu tips saya tentang cara untuk menempelkan lapisan HPL ini. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dicoba di rumah. Baik,
Jangan lupa di subscribe video saya yang masih belum subscribe. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab beberapa yang mungkin saya sesuai pengalaman saya. Nah, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam Janakayu.